right there on top of the moon. We could sit and do nothing. Selamat pagi Sobat Tani Indonesia. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Kita lanjutkan diskusi dan bincang-bincang kita tentang tanaman cabai. Apakah perlu buah pertama dari tanaman cabai ini terus kita pelihara, ataukah buah-buah pertama yang baru muncul itu akan kita buang supaya pertumbuhan vegetatifnya menjadi lebih baik, dalam jangka panjang akan lebih lama berproduksi. Mari kita diskusikan Sobat Tani, mana yang lebih menguntungkan. Sobat Tani, luas lahan cabai ini lebih dari 1 hektar. Saya sering ditanya gimana sebaiknya, apakah buah pertama ini dibiarkan ataukah dibuang. Jadi pilihannya dua. Kalau kita menginginkan pertumbuhan tanaman ini bagus dan baik, maka buah pertama ini sebaiknya tidak kita pelihara, tapi kita buang. Ini ya, kita sebagai petani itu sering tergoda, apalagi kalau harga cabai itu mahal. Jadi tergoda untuk tidak membuang buah-buah yang muncul pertama ini. Buah ini akan menghambat proses pertumbuhan vegetatif dari tanaman cabai ini. Agak kerdil kalau kita bandingkan dengan tanaman cabai yang buahnya itu kita buang. Jadi Sobat Tani, jika menginginkan tanaman cabainya ini pertumbuhan vegetatifnya bagus, maka sebaiknya buah-buah ini sebelum sebesar ini, tentunya Sobat Tani, ketika masih kecil seperti ini sudah dibuang buahnya, sudah dibuang supaya pertumbuhan vegetatif dari tanaman cabai ini jadi besar. Ini contoh tidak dibuang buah pertamanya. Sobat Tani lihat, tumbuhan vegetatifnya kan tidak terlalu bagus. Lihat lagi ini sebagai perbandingan Sobat Tani. Ini buahnya juga kecil, jadi pertumbuhan vegetatifnya kecil. Nah Sobat Tani, dalam jangka panjang tindakan membuang buah-buah ini, buah-buah awal seperti ini, itu akan lebih menguntungkan daripada kita tetap memelihara buah cabai yang awal pertumbuhan ini terus kita pelihara, tetapi akibatnya pertumbuhan vegetatifnya menjadi terhambat para Sobat Tani. Jadi Sobat Tani bisa lihat nih gimana pertumbuhan dari tanaman cabai yang buahnya terus dipelihara tapi tidak dibuang. Nih contoh, kita lihat lagi, ini kerdil sekali tanamannya karena ini tadi buahnya dipelihara tapi tidak kita buang. Nanti kita lihat contoh tanaman cabai yang buahnya dibuang. Jadi Sobat Tani, buah yang baru terbentuk pada tahap pertama sekali itu harus kita buang. Ini mulai dari yang kecil seperti ini Sobat Tani, yang kecil sini ini sudah kita buang. Lihat, jangan sampai dia terlalu besar. Kalau sudah terlalu besar juga sudah banyak nutrisi yang diambil oleh buah cabai ini, sehingga kalau buahnya sudah besar jadi terhambat juga dari pertumbuhan. Jadi dari kecil-kecil seperti ini sudah kita buang, nah, sehingga pertumbuhannya jadi lebih baik. Nih Sobat Tani, nah ini tanaman ini harus kita bantu ini supaya dia tumbuhnya besar. Maka buah pertamanya ini harus kita buang. Ini Sobat Tani lihat pertumbuhan dari tanaman cabai ini. Ini buah pertamanya dibuang. Jadi pertumbuhan vegetatifnya baik dan besar. Ya, ini besar sekali, rimbun sekali, percabangannya banyak. Ini sebagai gambaran. Sobat Tani lihat ini percabangannya banyak sekali. Masing-masing ini akan menghasilkan nanti buah. Dalam jangka panjang lebih menguntungkan kalau buah
tahap awal itu kita buang sehingga pertumbuhan vegetatifnya menjadi lebih banyak. Sebab dengan banyaknya terbentukkan percabangan-percabangan ini juga akan menghasilkan bunga dan buah tanaman cabai ini. Ini adalah contoh pertumbuhan dari tanaman cabai yang buah awalnya ini kita buang hingga memacu pertumbuhan vegetatif pembentukan cabang-cabang dari tanaman cabai ini. Sangat berbeda pertumbuhannya dengan tanaman cabai yang buah awalnya kita pelihara, tidak kita buang. Tanaman cabai ini kita perhatikan di batangnya ini ada beberapa cabang nih, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan cabang pokoknya ini. Nah, kalau sobat tani cabai ini, sobat tani tidak pangkas, maka cabang yang terbentuk ini akan sedikit. Nah, dari cabang yang terbentuk ini sobat tani tidak semuanya kita jadikan, tapi kita yang tunas-tunas airnya biasa atau tunas wiwilan itu kita buang. Kita buang, kita rapikan, dan yang kita pelihara hanya cabang yang bagus saja. Nah, seperti cabang ini kan dia di posisinya di dalam ini. Proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman karena bagian dalam ini percabangannya jadi tidak berkembang dengan baik. Ini kita buang. Nah, yang kita pelihara adalah cabang-cabang yang bagus. Nah, ini jadi yang kita biarkan ada di sini ada 5 cabang sobat tani. Nah, dari 5 cabang ini, nah ini juga ini masih jelek ya. Yang satu ini agak kecil tertinggal dibandingkan yang lain. Nah, jadi yang kita pelihara hanya 4 cabang utama ini. Nah, tanaman cabai ini dia akan menghasilkan buah itu dari percabangan sobat tani. Jadi kalau batang ini tidak terbentuk, jadi cuman hanya satu ini, yang satu ini aja misalkan, maka buahnya akan sedikit. Ini enggak ada kan? Nah, hanya ini aja hasilnya. Nah, jadi hasil cabai kita itu sedikit sekali sobat tani. Jadi, nah supaya produksi cabai kita itu tinggi, kita lakukan pemangkasan dan kita pelihara beberapa cabang yang betul-betul vigor. Jadi cabang-cabang yang betul-betul baik. Nah, ini lihat ini vigornya bagus sekali. Sesudah dia cabang sekunder ini, setelah bercabang dia akan bercabang lagi dan terus bercabang, membentuk cabang-cabang seperti ini. Nah, pada percabangan-percabangan inilah dihasilkan buah cabai, buah dan bunga. Nih sobat tani lihat ini, kan setiap bercabang dia menghasilkan satu bunga, membentuk cabang lagi di sini menghasilkan satu bunga, satu buah, terus dan seterusnya. Nah, jadi kalau percabangan ini tidak terbentuk, sobat tani bisa bayangkan produksinya tentu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau kita melakukan pemangkasan. Nah, ini kita lihat contoh sobat tani yang cabangnya sedikit. Padahal umur cabai ini dengan cabai ini sama, serempak ini dinanamnya. Tapi ini tidak dilakukan pemangkasan. Jadi dia tumbuh cabangnya secara alami. Jadi dia tinggi aja. Jadi ini contoh yang kalau tidak kita lakukan pemangkasan, dan ini yang kita pemangkaskan. Sobat tani bisa lihat lagi ini contoh yang sudah kita lakukan pemangkasan ini. Nah, ini tuh cabangnya juga bagus sobat tani. Jadi selamat mencoba sobat tani. Semoga sukses. Demikianlah sobat tani diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sobat tani, sehingga tidak ada keraguan bagi sobat tani dalam mengambil keputusan apakah buah pertama tersebut mau terus dipelihara sampai panen, atau sobat tani bisa juga mempunyai pilihan buah pertama itu dibuang, kemudian menumbuhkan cabang-cabang vegetatif yang lebih banyak sehingga tanaman cabai bisa berproduksi dengan baik. Sebab kedua pilihan tersebut sama-sama menggoda. Panen buah pertama cabai yang mahal tentu sangat menggoda dan akan sangat mempengaruhi sehingga sobat tani bisa bimbang mana yang akan didahulukan. Tapi dengan diskusi ini
Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari para sobat tani, sehingga sobat tani bisa mengambil keputusan mana yang lebih tepat untuk dilakukan. Sebelum saya tutup, silakan sobat tani like, comment, subscribe, dan di-share. Mohon dukungannya untuk video-video saya tersebut. Terima kasih sobat tani, sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.